Shalom saudara. Hai, luar biasa. Pasti kita diberkati. Dimanapun kita berada, kita percaya saat firman Tuhan ditaburkan, di situ akan memberkati saudara dan saya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kesempatan Kau sudah berikan kepada setiap kami untuk kami boleh belajar, mengerti, diajar untuk firman-Mu yang akan membangkitkan setiap kami, melepaskan, membebaskan kami, menguatkan kami. Berbicara kepada setiap kami, Bapak, urapi hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Ayub 35 ayat 9 sampai dengan 13. Saya sungguh sangat diberkati dengan ayat ini. Saya berdoa, saudara juga pasti diberkati. Amin. Ayub 35. Ayub 35 ayat 9 sampai dengan 13. Firman-Nya berkata, 9. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. 12. Ketika itu orang menjerit, tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Haleluya. Saudara, firman Tuhan sungguh luar biasa. Saya sangat diberkati melalui firman Tuhan ini. Saat kita punya masalah, saat punya problem, sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam tadi ayat ke-9. Firman-Nya berkata ayat 9 apa? Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Ini seringkali terjadi, saudara. Waktu kita punya masalah, waktu kita punya problem, kita menjerit, kita berteriak. Dan dalam keadaan menjerit dan berteriak ini, saudara, seringkali yang jadi problem adalah sepertinya Tuhan kok diam, sepertinya kok Tuhan tidak campur tangan. Timbul dalam hati setiap kita, timbul dalam hati setiap jemaat Tuhan. Oke, Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan ada tidak? Tuhan tahu tidak? Ini pertanyaan yang sering kali selalu. Karena apa? Karena doa mereka, jeritan mereka, keluhan mereka, masalah mereka itu tidak tuntas-tuntas, tidak selesai-selesai. Dan ini yang membuat jemaat terus bertanya, kenapa, kapan, ada, tidak? Kalau ada, kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan diam saja? Saudara, ini pun terjadi saat-saat ini. Saat-saat ini sungguh-sungguh terjadi. Kesibukan saya khotbah tidak terlalu banyak, tetapi itu tidak berarti saya nganggur, saudara. Banyak jemaat Tuhan yang tahu nomor telepon saya dan mereka bertanya, mereka berteriak, mereka ngadu. Pak, kapan? Pak, gimana? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya di PHK, suami saya di PHK, pekerjaan, toko, pabrik. Wih, semuanya, saudara. Itulah yang terjadi. Hari ini, saudara, judul khotbah saya hari ini. Oke, Tuhan ada di mana sih? Tuhan ada di mana? Oke. Ini seringkali menjadi pertanyaan kita. Tuhan ada di mana gitu loh. Kalau Tuhan ada di sana, Tuhan tolong dong, Tuhan jawab. Kenapa sih semuanya bisa terjadi? Saya sungguh sangat diberkati dengan ayat ini. Saudara, siap diberkati, amin? Luar biasa. Kita buka lihat firman Tuhan. Oke. Ayat 12 dan ayat 13. Kenapa? Tuhan ada di mana? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Ayat 12 dan 13. Ayat 12 dan 13. Lihat. Ketika itu orang menjerit tetapi ia tidak menjawab. Kenapa? Karena kecongkakan orang-orang jahat. Itulah yang terjadi. Saudara menjerit, minta tolong, berdoa. Tuhan tidak menjawab karena ada kecongkakan di situ. Pernah saudara melihat? Pernah saudara tahu? Jangan-jangan kita salah berdoa. Karena kita berdoa dengan congkak di situ. Menjerit dengan congkak di situ. Kok bisa seperti itu, Pak? Iya, itu yang terjadi. Berdoa dengan congkak dan Tuhan tidak pernah akan bisa. Bagaimana tuh berdoa dengan congkak? Jujur saudara, seringkali ini yang terjadi. Kita datang berdoa kepada Tuhan.
Jadi kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa Kau diam saja Tuhan? Tuhan, lihat Tuhan, COVID-19 Tuhan, ini sudah berlarut-larut Tuhan. Kapan Tuhan? Sekarang COVID-19 belum selesai Tuhan. Ada COVID Delta atau segala macam, apapun itu nama yang baru. Apapun itu, kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Yang kita datang dan kita doa, dan apa yang kita katakan, Tuhan, lihat Tuhan, ini lebih parah. Berapa banyak yang mati Tuhan, yang binasa Tuhan. Kenapa Tuhan kok izinkan semuanya ini? Ini bukan saja melanda Indonesia, tetapi melanda seluruh dunia. Tuhan, kenapa sepertinya Kau tutup mata? Kenapa ini seperti itu? Saudara, lihat. Dari doa seperti itu, sadarkah saudara bahwa itu adalah doa yang congkak? Kenapa doa yang congkak? Dengan kata lain, saudara mau berkata seperti ini, Tuhan, ini COVID-19, ini virus Tuhan, ini penyakit, ini problem, ini masalah. Kenapa Kau diam saja? Apakah Kau tidak bisa Tuhan? Apakah Kau tidak berdaya? Apakah Kau tidak mampu? Dengan kata lain, saya berkata, Tuhan bisa nggak sih? Tuhan bisa nggak sih? Pulihkan, sembuhkan, lepaskan, bebaskan. Bisa nggak sih? Kalau Tuhan tidak bisa, Tuhan turun, saya gantiin Tuhan. Mungkin sangat tidak seperti itu, tapi inti poinnya adalah seperti itu. Kita datang kepada Tuhan, bukan memuliakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan seolah-olah kita lebih tahu, kita lebih hebat, kita lebih pintar daripada Tuhan, sehingga kita mendikte Tuhan. Kita tidak sadar bahwa itu adalah doa-doa yang congkak seperti itu. Dan kalau doa seperti itu, kau jangan bertanya Tuhan ada di mana. Tuhan tidak pernah akan jawab doa setiap kita. Karena apa? Karena ayat Yakobus 4 ayat 2 dan 3 berkata apa? Kamu tidak berdoa, kamu tidak dijawab karena tidak berdoa. Atau kamu sudah berdoa tapi tidak dijawab karena apa? Kamu salah berdoanya. Dan sekarang 13. Yang 12 tadi, ketika orang menjerit tetapi ia tidak menjawab. Oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. 13. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Kita berteriak, kita berdoa, teriakan yang kosong tidak didengar dan tidak dihiraukan oleh Allah. Saudara, kita mungkin, ini saya akan sangat memberkati buat saya, buat kita semua saudara. Saya baru sadar ada doa-doa yang congkak di sana. Seolah-olah kita lebih pintar, lebih hebat, lebih tahu daripada Tuhan, sehingga kita mendikte Tuhan. Harus ini, harus ini, harus ini. Itu doa yang congkak. Yang kedua, doa yang kosong. Apa ada kosong? Gak ada isinya. Doa yang kosong, gak ada powernya, gak ada kuasanya, gak ada otoritasnya. Itu yang terjadi. Kok bisa ada doa yang kosong? Kok ada doa yang tidak ada isinya? Kok ada doa yang tidak ada powernya? Ya, karena kita datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang ditinggikan, tetapi penyakit, problem, masalah kita dibesarkan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan luar biasa Tuhan. Ini penyakit COVID ini luar biasa Tuhan. Di Malaysia Tuhan, di India Tuhan. Begitu banyak orang yang meninggal Tuhan. Di kremasi, tempat kremasi juga sampai penuh ngantri di sana. Sehingga ada mereka-mereka yang tidak sempat lagi untuk ditunggu di kremasi, dibuang ke sungai Tuhan. Ini yang terjadi seolah-olah seorang datang kepada Tuhan. Di sini saudara memperbesar, saudara membuat masalah itu tuh sepertinya luar biasa, lebih dari segala-galanya, dan tanpa saudara sadari, saudara mengecilkan daripada Allah. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan konsep seperti itu, bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita? Kita datang ke sana dengan doa-doa yang kosong, artinya apa? Tidak punya power, tidak punya isi, tidak punya kekuatan di sana. Karena apa? Karena yang ada hanyalah ketakutan, yang ada hanya kekhawatiran, yang ada kecemasan, yang ada hanya penyakit, masalah COVID itu yang begitu luar biasa. Dan kalau kita doa seperti itu, bagaimana Tuhan bisa menjawab doa saudara dan saya? Kenapa? Karena itu doa yang kosong, tidak berbobot, tidak powerful. Seolah-olah Tuhan tidak berdaya, Tuhan tidak mampu, dan Tuhan tidak sanggup. Sehingga itu COVID, itu masalah, itu penyakit begitu bisa merajalela, menguasai, membunuh, membinasakan orang percaya dan orang tidak percaya. Ini poinnya. Pak, jadi mesti bagaimana Pak? Doa yang congkak nggak boleh, bukan nggak boleh. Tuhan nggak suka dengan orang yang doa congkak. Tuhan doa yang kosong juga Tuhan tidak akan indahkan, Tuhan tidak akan dengar. Doa yang seperti apa Pak? Kita lihat ayat ke-11. Lihat ayat ke-11 saudara. Ini yang luar biasa, ayat ke-10 dan 11. Ayub ayat 35, 10 dan 11.
Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Lihat, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Jadi dengan kata lain ya, jadi saudara mau doamu dijawab, datang kepada Tuhan, agungkan Dia, muliakan Dia, besarkan Dia. Itu yang harus ada dalam diri kita. Kita datang kepada Dia, kita melihat bagaimana Tuhan luar biasa. Tuhan, segala sesuatu ini adalah karena Engkau Tuhan. Dunia diciptakan oleh karena Engkau Tuhan. Jadi semuanya segala sesuatu dan aku bisa seperti ini itu karena kekuatan itu. Kita datang meninggikan Dia. Kita datang memuliakan Dia. Kita datang mengagungkan dan membesarkan Dia. Bukan kita datang membesarkan penyakit, membesarkan COVID, melebihi daripada segala-galanya. Itulah salahnya. Berapa banyak kita datang kepada Tuhan bukan membesarkan nama Dia, tetapi malah melecehkan Dia, mengecilkan Dia, seolah-olah Tuhan itu tidak punya power, seolah-olah Tuhan itu sangat lemah, tidak berdaya, sehingga bisa diacak-acak isi dunia ini oleh karena COVID. Saudara, sadar, kita sadar, jangan sampai tertipu dengan tipu muslihat daripada setan, iblis, kuasa kegelapan. COVID tidak ada artinya. Itu yang harus ada dalam diri setiap kita. Ada amin? Saya tidak bisa menyalahkan saudara yang berdoa seperti itu. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Saya juga pernah malah berdoa seperti itu. Saudara, kemarin, minggu-minggu kemarin, saya biasa pagi-pagi saya lari, jogging, lari. Pagi-pagi lari, ya setiap hari pagi lari kurang lebih ya 3 kiloan lah setiap hari. Ya setengah jam sampai 3/4 jam itu rutin, itu makanan saya. Waktu saya lari pagi, saat itu saya lari pagi, saya juga dengar ada COVID dengan mutasi yang baru, dengan variasi yang baru, lebih parah, lebih. Itu yang saya dengar juga. Sama, saudara juga dengar seperti itu. Waktu saya lagi lari, waktu saya lagi jogging seperti itu, saya bertanya dan berdoa, Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau hebat Tuhan. Apa sih yang sukar buat Engkau? Kenapa semua ini kok masih terus berlarut seperti ini Tuhan? Kalau Engkau mau Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Terlalu mudah buat Engkau untuk menyelesaikan semua ini Tuhan. Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya menghimbau Tuhan, kalau boleh Tuhan, Kau pakai hamba Tuhan, Kau pakai siapapun yang Kau anggap layak Tuhan, Kau urapi Tuhan, dan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui orang yang Kau urapi Tuhan, virus kuman COVID itu Tuhan, selesai Tuhan. Apa sih susahnya Tuhan? Engkau sanggup, Engkau mampu kok Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Engkau bisa kok. Itu sepanjang jalan hari saya gitu. Engkau mampu, Engkau bisa. Apa sih susahnya buat Tuhan? Tuhan hebat kok, Tuhan kita luar biasa. Itu yang senantiasa seperti itu. Saudara, tiba-tiba Tuhan berbicara sama saya. Saudara jangan berkata Tuhan berbicara sama saya seperti audible. Dia bisa berbicara seperti itu, tapi dia berbicara sama saya tidak seperti itu. Kalau audible kan berkata gini, muliawan kabur sayanya saudara. Tapi hari itu lagi saya lari, Tuhan mengingatkan satu ayat, satu peristiwa di Alkitab yang membuat saya ngerti aja. Yes, langsung saya tahu aja Tuhan maunya seperti apa. Terus siapa diberkati? Saya sangat diberkati dengan ayat ini. Saya sangat diberkati dengan kisah ini. Dan yang membuat saya seperti pas gitu loh. Saya berdoa saudara juga akan menikmatinya. Amin. Kita buka Bilangan 21. Bilangan 21 ayat 5 sampai dengan 9. Lihat, ini ceritanya saudara. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah, ini orang Israel, dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Komplain, gak ada air. Makanan tawar tidak ada. Semuanya saudara. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular, marah Tuhan. Ular-ular terdung ke antara bangsa-bangsa itu. Ia manggut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendatangi Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkannya ulat-ulat ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Buatlah ular tedung dan taruhlah ia pada sebuah tiang. Maka siap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Saudara, Tuhan luar biasa. Amin. Oke. Tiba-tiba saya bisa ngerti aja cerita itu seperti apa. Terus analognya dengan keadaan kita sekarang pun saya bisa ngerti semuanya. Jadi itulah Tuhan berbicara. Kapan dia berbicara? Aku tidak tahu. Pokoknya aku tahu, aku ngerti itulah. Saudara, kebenarannya seperti ini. Kita lihat dulu ya. Kita lihat ya, perjanjian lama dulu. Orang Israel, mereka komplain nggak ada air, airnya nggak ada air, nggak ada makanan, atau ada makanan, makanannya tawar. Oh gini, kenapa nggak ada kuburan segala macam? Dan Tuhan marah di situ. Tuhan marah di situ, kirimkan ular tedung, ular beludak di sana. Kalau ular tedung, saudara, siapapun yang dipagut oleh ular itu karena ular itu beracun, mati dia. Saudara, itu yang terjadi. Terus apa analognya dengan kita sekarang ini? Tuhan berkata gini, saudara, bayangkan ular beracun, digigit ular, beracun, mati. COVID-19, kita kalau positif COVID-19, apakah kita langsung mati? Berapa banyak orang yang hidup di sana? Artinya kalau kita adu, mana yang lebih parah, mana yang lebih jahat, mana yang lebih itu ya, antara ular beracun tadi, bisa beracun itu dengan COVID tadi. Orang pasti bisa menjawabnya. Ular beracun, itu racun. Digigit, menyatu dengan darah, dipompakan ke jantung jadi kena stop, akhirnya mati. Itu bilangannya itu bisa cuman menitan saja, itu saudara bisa liwat di situ, menitan, jam langsung. Kalau racun saja bisa dinetralisir tanpa vaksin, tanpa antibiotik, hanya dengan memandang patung tembaga ular itu, kesembuhan terjadi. Amin. Apalagi COVID-19. Terlalu, racun itu kan lebih hebat, dampaknya daripada si COVID. Kalau racun ini saja bisa sembuh hanya dengan memandang. Bagaimana dengan COVID? Kalau saudara positif kena COVID, apa yang terjadi? Apa yang saudara harus lakukan? Pandang salib Yesus. Pandang atas apa yang dia sudah lakukan buat saudara dan saya. Dia terkutuk supaya kau diberkati, dia menderita supaya kau bahagia, dia sakit supaya kau sembuh. Dia sudah lakukan semuanya. Pak, apa benar Pak? Saya jamin benar itu terjadi. Tetapi ada syarat-syarat yang harus kita lihat di sini. Syarat seperti apa Pak? Kita lihat saudara. Bilangan 21 ayat 7-nya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Lihat, yang pertama adalah bertobat dulu. Orang-orang Israel ini sadar dia bersalah terhadap Tuhan, dia bersalah terhadap Musa, dia bertobat dulu, minta ampun di situ. Kemudian baru ada patung tembaga ular dan baru memandang gini. Saudara mau diberkati? Kalau saudara hari ini kena COVID, lihat, satu jalan yang pertama adalah bertobat. Sengaja tidak sengaja engkau saudara lakukan dengan perkataan, pikiran, dapatkan dari hatimu. Bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pandang salib Yesus, saudara pasti sembuh. Amin. Pak, kok bisa segampang itu? Ya, nggak pakai vaksin Pak, nggak pakai nggak pakai segala macam. Alkitab di sini berbicara, orang yang kena racun cuman memandang patung tembaga ular itu sembuh. Apa seperti itu saudara? Ya, belum selesai saudara. Masih ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Ini yang terjadi. Bagaimana Pak? Lihat, sekarang kita maju lagi saudara. Dalam Markus 5 ayat 25-27. Bagaimana supaya kita bisa diberkati, bisa bebas. Markus 5 saudara. Markus 5, 25 sampai dengan 27. Markus 5, 25 sampai 27. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dan
dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat, ini yang terjadi, saudara. Bagaimana Pak? Bertobat. Pandang salib Yesus, engkau akan sembuh. Amin. Tetapi satu hal yang luar biasa. Bisakah saudara punya iman dari logos sampai kepada rema? Saya ulang lagi. Saudara bertobat, pandang salib Yesus. Saudara punya iman? Bagaimana caranya untuk bisa ke sana dan diberkati? Logos jadi rema. Pak, apa yang disebut dengan logos dengan jadi rema? Lihat, tadi kan? Lihat tadi ayat 27. Perempuan pendarahan sudah habis, uangnya habis, tabib-tabib juga semua udah nyerah. Lihat 27. Dan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, logos. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, logos. Saudara mendengar hari ini firman Tuhan berkata, pandang salib Yesus, dia sudah melakukan segala sesuatu, logos. Bertobat, pandang salib Yesus, logos. Dan bagaimana merubah, menjadikan logos itu rema. Perempuan pendarahan, dia mendengar tentang Yesus, dia mendengar logos. Saudara mendengar bagaimana Tuhan luar biasa, bagaimana kuasanya, bagaimana mujizatnya, bagaimana orang lumpuh, bagaimana. Saudara mendengar dan banyak orang mendengar. Tapi mana? Bukan sampai di situ saja. Mendengar itu baru logos, mendengar firman Tuhan, logos. Dan ini perempuan pendarahan, ayat 28 dia berkata, saudara, asalku jamah jubahnya. Ayat 27, karena dia punya prinsip, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Lihat dari logos, dari pengetahuan apa yang dia dengar sampai ada tindakan dengan dari pengetahuan yang dia dengar sehingga membuat dia yakin dan beralih kepada tindakan pembuktian. Asalku jamah, siapa yang bilang? Jamah jubahnya. Dia punya keyakinan seperti itu. Ini Tuhan, ini luar biasa. Aku harus datang pada dia karena dia Tuhan, karena Allah, dia Allah. Aku tidak perlu diapa-apain, asal aku bisa pegang jubahnya, menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu dari mana? Proses daripada logos pada rema. Itu dari diri kita sendiri. Ada vision, ada gairah. Karena apa? Karena pengenalan akan Allah. Sehingga waktu kita berlangkah, bertindak, bukan apa kata orang lagi, bukan apa kata muliawan, bukan kata siapa lagi, tetapi sungguh-sungguh menjadi begitu hidup. Itu logos, itu firman, bisa menjadi hidup begitu luar biasa, sehingga timbul satu tindakan, menjamah jubah Yesus. Hari ini kalau kau bertobat, firman Tuhan berkata, pandang. Karena perjanjian lama merupakan bayang-bayang perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu luar biasa. Itu yang penggenapannya. Kita ditebus, kita diselamatkan, diampuni dosa kita. Pandang, karena apa? Karena dia sudah lakukan buat saudara dan saya. Dari saudara mendengar. Bagaimana caranya saudara bisa bertindak dan berkata, yes, aku percaya malaikat Tuhan mengawal jaga aku. Aku percaya perlindungan Tuhan nyata atas aku. Aku percaya dimanapun aku berada, sekalipun di tengah lingkungan orang-orang yang ada virus di sana, perlindungan Tuhan nyata. Karena apa? Karena Tuhan memberkati aku. Itu tidak timbul karena pengetahuan, itu timbul karena dorongan daripada hati. Karena apa? Karena kita yakin siapa Dia. Saudara, inilah yang terjadi. Bisakah saudara dari mendengar logos itu sampai bertindak rema sesuai dengan apa yang kau dengar? Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Disitulah mujizat terjadi. Dan nyati COVID akan hilang. Ada amin? Musnah, kalah, lumpuh. Kenapa bisa seperti itu? Caranya saudara, lihat Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Merenungkan firman itu siang dan malam, inilah yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya merubah logos menjadi rema di dalam diri setiap kita? Saudara, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang kita renungkan? Perhatikan saya, contoh orang buta. Baca dalam Alkitab, orang buta, apa yang kau inginkan untuk aku perbuat bagimu? Orang buta, Tuhan nantang seperti itu. Apa yang jawabnya? Tuhan, aku mau sembuh, jadilah sesuai dengan imanmu. Orang buta bisa melek, diapain? Cuman perkataan, jadi sesuai dengan imanmu, kau sembuh. Itu orang buta, cuman perkataannya sembuh. Renungkan. Yang kedua,
Orang buta lagi, apa yang terjadi? Tuhan meludah pakai tanah, langsung digosok, dilaburkan ke tanah, ke matanya, sembuh. Luar biasa, ludah dengan tanah, sembuh. Ada lagi orang buta, Tuhan berkata, kalau kamu sembuh, bilas, matamu di kolam Siloam, dibilas, sembuh. Saudara, coba renungkan, artinya apa? Orang buta, masalahnya sama, buta. Caranya berbeda. Dengan firman disampaikan, dengan ludah dan tanah, dengan air sungai Siloam itu. Jadi dengan kata lain, Tuhan bisa loh memberkati setiap kita. Jadi kalau Tuhan mau memberkati kita, sarananya dia bisa pakai apa saja. Orang buta tanpa dioperasi, tanpa divaksin, tanpa minum obat, tapi itu yang terjadi, mereka sembuh. Jangan terpaku dengan satu konsep, jangan terpaku dengan satu cara. Tuhan tidak bisa diatur. Tuhan bisa punya 1000 cara untuk memberkati saudara dan saya. Ingat, dia punya 1000 cara untuk memberkati, membebaskan, melepaskan kita. Terus apa? Sudah saudara renungkan sehingga membuat saudara berkata, yes, ini yang gue perlu. Yes, itu timbul dalam diri saudara. Bukan karena saya doktrin, bukan karena saya perintah, bukan karena apa kata orang, tapi itu keluar dari hati saudara dan berkata, yes, pakai ini. Kalau Tuhan bisa seperti apa susahnya sih? Itu yang terjadi. Yang kedua yang menjadi pegangan kita adalah Filipi 2 ayat 9. Saudara, Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. COVID-19, COVID Delta, COVID, segala macam COVID apapun. Itu nama dia. Itu nama, itu virus, itu nama penyakit, itu adalah COVID. Tapi Tuhan yang kita sembah, nama di atas segala nama. Nggak ada amin kok. Nama di atas segala nama. COVID-19 cuma satu nama. Nama di atas segala nama. Kenapa nama di atas segala nama? Lihat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada amin? Luar biasa. Saudara, itulah yang terjadi. Oleh karena itu, di mana Tuhan? Dia ada begitu dekat dengan kita. Dia ada. Kenapa dia tidak berdoa, tidak menjawab doa kita? Karena kita salah berdoa. Kita datang kepada Tuhan bukan meninggikan, memuliakan dia. Kita datang kepada Tuhan membesarkan COVID seperti ini. Dampaknya, kematiannya, semua itu yang kita tinggikan. Tuhan tidak mau mendengar doa-doa yang congkak seperti saudara lebih hebat, lebih tahu daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mau mendengar, menjawab orang yang berdoa kosong, tidak ada power, tidak ada isinya, tidak ada kuasanya. Itu yang terjadi dan itu yang harus ada dalam diri setiap kita. Bagaimana untuk seperti itu? Tidak ada jalan lain, saudara. Untuk bisa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan ilustrasi pada setiap kita. Tuhan memberikan contoh pada setiap kita. Bertobat, pandang patung tembaga. Bertobat kalau saudara positif, pandang pada kabar salib Yesus yang sudah menyelesaikan, yang sudah menyembuhkan saudara dan saya. Karena di atas kayu salib dia sudah selesaikan buat saudara dan saya. Amin. Gimana caranya? Renungkan firman itu siang dan malam. Renungkan firman Tuhan sampai menjadi suatu terobosan. Yes. Dan kalau saudara masih ragu-ragu, ingat, COVID itu cuma nama. Tuhan dianugerahkan dengan nama di atas segala nama, sehingga semua nama yang di atas bumi, yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi, tunduk takut pada dia. Ada amin? Luar biasa. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Ada amin saudara? Percayalah, dia luar biasa. Tundukkan kepala kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar Engkau terus berbicara kepada setiap jemaat-Mu. Karena firman-Mu berbicara dengan indah kepada hamba saat pagi. Mengingatkan kepada hamba betapa Allah kami luar biasa. Ampuni kami Tuhan. Hamba-Mu dan saudara jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mungkin mereka berdoa dengan congkak. Seolah-olah mereka lebih hebat, lebih tahu. Atau mungkin mereka berdoa dengan kosong. Tidak ada power, tidak ada isi, tidak ada bobot. Tuhan, ampunkan kami. Ajar kami untuk tetap percaya.
kami berpegang kepada firman-Mu. Mampukan kami dari firman Logos itu menjadi rema, ada power yang luar biasa, ada kekuatan yang luar biasa, bukan karena apa kata orang, tetapi timbul dari hati kami, dorongan yang luar biasa yang mempercayakan bahwa Allah sanggup, Allah mampu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk tetap berjalan dan tetap setia sekalipun Tuhan sepertinya tutup mata. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Dan kami percaya Bapak, karena penyertaan daripada-Mu, negara kami dilindungi. Oleh karena berkat-Mu Bapak, ekonomi Indonesia dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Demikian saudara firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.